Baiklah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pelajaran kita akan segera kita mulai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak minta Yuriko untuk memimpin doa, ya. Semuanya untuk bersikap anjali. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan. Baik, terima kasih Yuriko sudah memimpin doa pada pertemuan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang candi Buddhis yang berada di Indonesia, ya. Terutama pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang candi-candi Buddhis yang berada di Jawa Tengah. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini juga kita juga akan membahas candi-candi Buddhis yang masih berada di Jawa Tengah, karena kemarin belum selesai semua, ya, belum selesai semua untuk candi-candi Buddhis yang berada di Jawa Tengah, ya. Kemarin baru kita bahas tentang Candi Borobudur, kemudian Candi Mendut, ya, kemudian Candi Pawon. Nah, baru itu, ya. Jadi baru Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur. Nah, tentu anak-anak semua masih ingat, ya, tentang candi-candi yang Bapak sebutkan tadi. Nah, tapi sebelumnya apakah ini sudah nampak di di tempat anak-anak semua? Untuk aplikasi ini belum nampak, ya? Oke. Belum. Oke, kita lihat dulu, ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah nampak, ya. Sudah nampak Sudah, ini? Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Nah, jadi kita akan konsisten membahas candi-candi Buddhis di Indonesia, ya. Kita akan bahas candi-candi Buddhis di Indonesia. Kita mulai dari candi yang berada di Jawa Tengah, ya. Candi-candi Buddhis yang berada di Jawa Tengah. Kemarin kita sudah membahas Candi Borobudur. Candi Borobudur itu nama aslinya apa, Gabriel? Nama asli Candi Borobudur apa? Dasa Bumi Sambara Budara. Apa artinya Dasa Bumi Sambara Budara? Siapa yang tahu? Bukit 10 tingkatan kerohanian, Pak. Ya, bagus, si Meril. Bukit 10 tingkatan kerohanian, ya. Dasa Bumi Sambara Budara artinya adalah Bukit 10 tingkatan kerohanian. Nah, Candi Borobudur ini terletak di mana? Gimana? Siapa yang tahu? Magelang, Pak. Ya, di Magelang, Jawa Tengah, ya, di Desa Boro, di Magelang, Jawa Tengah. Itu adalah letak Candi Borobudur ini. Terletak di Desa Boro, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur itu dibangun oleh raja siapa? Raja Samaratunga. Raja Samaratungga. Raja Samaratungga. Nah,
Arsitek dari Candi Ya. Borobudur siapa namanya? Gunadarma, Pak. Gunadarma, Iya. Pak. Gunadarma. Arsitek Candi Borobudur bernama Gunadarma, yaitu seorang pujangga yang berasal dari India. Ya, itu adalah Candi India. Borobudur yang berasal dari apa ya? Kata Boro dan Budara ya, Borobudur. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang Candi Mendut. Nah, nama asli Candi Mendut apa? Siapa yang Nama tahu? asli Mendut. Candi Mendut nama apa? Weluwana. Ya. Candi Mendut juga disebut Weluwana ya. Apa artinya Weluwana? Hutan bambu. Hutan bambu. Hutan bambu. Weluwana artinya adalah hutan bambu. Candi Mendut ini dibangun oleh siapa? Raja Indra, Pak. Raja Indra Gananata. Raja Indra Gananata. Siapakah Raja Indra Gananata itu? Ayah Tungga. Iya. Raja Indra Gananata adalah merupakan ayah dari Raja Samaratungga yang membangun Candi Borobudur. Ya. Kemudian Candi Mendut itu dibangun menghadap kemana? Ulangan MM. Ke barat laut, arah Ya. Budagaya. Menuju ke arah barat laut, yaitu tepatnya menuju ke Budagaya. Ya, itu adalah Candi Mendut. Nah, kita lanjut dengan Candi Mendut. Itu di dalam ruangannya itu terdapat 3 patung atau 3 rupang atau 3 pratima. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Buddha Sakyamuni. Ya. Sakyamuni yang ada di tengah. Terus Bodhisattva Avalokiteswara di sebelah kanan. Avalokiteswara di sebelah kanan. Terus di sebelah kiri Bodhisattva Vajrapani. Ya, Bodhisattva Vajrapani di sebelah kiri. Jadi ada 3 buah patung yang terdapat di dalam Candi Mendut. Sekarang kita lanjut ke Candi Pawon ya. Candi Pawon. Nah, Candi Pawon itu juga disebut candi apa? Nama asli Candi Pawon apa? Apa? Vajranala. Ya, Vajranalan ya, dari kata Sanskerta yaitu wajra dan nalan Halilintar. ya. Wajra artinya Anala adalah halilintar dan ala adalah api. Kemudian bahwa kata ini diambil dari nama senjata daripada Raja Indra, yaitu adalah wajra nala ya. Kemudian letak daripada Candi Pawon ini adalah berada di tengah-tengah antara Candi Borobudur dan Candi Mendut ya. Jadi Candi Borobudur dan Candi Mendut dan Candi Pawon ini satu garis lurus ya. Yang pertama adalah dari Candi Mendut, kemudian di tengah-tengahnya adalah Candi Pawon, dan yang ketiga adalah Candi Borobudur ya. Ini adalah dalam satu garis lurus ya. Kita lanjut sekarang Candi Sewu. Apakah ini sudah dibahas? Belum, Pak. Belum. Candi Sewu ya. Belum, Pak. Candi Sewu atau juga disebut Candi Seribu ya. Evelyn, silakan dibaca Evelyn. Evelyn Pauline. Candi Sewu berada di dalam kompleks Candi Prambanan yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintah Raja Rakai Panangkaran 784. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar setelah Candi Borobudur yang terletak di Klaten, Jawa Tengah, dekat dengan Candi Prambanan. Baik, jadi Candi Sewu ini juga terletak di Jawa Tengah ya. Candi Sewu itu terletak di Jawa Tengah, tepatnya yaitu di Prambanan ya, di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, itu adalah Candi Sewu. Candi Sewu juga disebut dengan Candi Seribu. Candi ini dibangun oleh Raja Panangkaran
yaitu tepatnya pada tahun 746 sampai dengan 784 Masehi. Ya, jadi Candi Sewu ini letaknya berada di kompleks Candi Prambanan. Ya, kalau Candi Prambanan itu adalah candi yang berciri khas Hindu. Nah, sedangkan untuk Candi Sewu ini adalah candi yang berciri khas agama Buddha. Candi Sewu merupakan peninggalan agama Buddha, ya. Jadi beda antara Candi Sewu dan Candi Prambanan. Walaupun letaknya berdekatan, tetapi yang membangun adalah berbeda. Demikian juga peninggalannya. Kalau yang Candi Prambanan adalah candi yang merupakan peninggalan dari agama Hindu. Sementara untuk Candi Sewu ini adalah merupakan peninggalan dari agama Buddha. Ya, jadi berdekatan sekali. Kita lanjut yang sini, Candi Sewu, masih Candi Sewu. Yang Bapak minta membaca adalah si apa ya yang Bapak minta membaca ya? Si Gracia Putri. Gracia Putri. Mana Gracia Putri? Kalau jangan ditinggalkan. Ada Gracia Putri? Oke, kalau tidak ada, yang Bapak suruh baca adalah si Sherin. Sherin, ada Sherin? Ada, Pak. Oke, silakan Sherin dibaca dulu. Candi Sewu disebut sebagai Candi Seribu yang ini tadi sudah. Oh, halaman selanjutnya ini. Tadi pelausannya. Candi Sewu sudah ya. Candi Sewu ini. Candi Sewu disebut sebagai Candi Seribu. Yang dalam bahasa Jawa disebut Sewu. Lanjut. dalam bahasa Jawa disebut Sewu karena terdapat candi-candi kecil di komplek candi ini. Candi Sewu telah berfungsi sebagai tempat sembahyang hari raya oleh umat Buddha yang berada di daerah sekitar Candi Sewu. Oke, ya. Jadi Candi Sewu atau juga disebut dengan Candi Seribu, ya. Kata sewu itu adalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa. Sewu itu artinya adalah 1000, ya. Dalam bahasa Indonesia sewu itu adalah 1000. Nah, kenapa candi ini disebut dengan Candi Sewu atau Candi Seribu? Karena bahwa candi ini berjumlah sangat banyak sekali, ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Walaupun kecil-kecil, tapi sangat banyak sekali. Ini di dalam gambar nampak ya, banyak sekali. Nah, makanya candi tersebut dinamakanlah Candi Sewu. Nah, Candi Sewu ini berfungsi sebagai tempat sembahyang atau tempat ibadah atau tempat kebaktian bagi umat Buddha. Terlebih lagi adalah pada saat hari-hari besar agama Buddha, ya. Contohnya ketika hari raya Waisak, ya, itu selain di Candi Borobudur, itu juga sebagian umat melaksanakan perayaan hari Waisak itu berada di Candi Sewu ini, ya. Jadi tempat-tempat untuk merayakan hari Waisak bukan hanya di Candi Borobudur saja, tetapi ada juga yang berada di Candi Sewu, ya. Oke. Apakah ada yang bertanya tentang Candi Sewu? Siapa yang bertanya tentang Candi Sewu? Tidak, Pak. Oke, Tidak, enggak, Pak. kita lanjut Candi Plausan, ya. Candi Plausan. Nah, sekarang yang Bapak minta Richard untuk membaca Candi Plausan. Richard mana? Biar nggak usil tangannya, ya Richard mana? Usil kali tangannya, ya Richard. Mana Richard? Nah,
Richard mana? Tangannya usil, tapi suruh membaca tidak mau. Oke, kalau Richard tidak ada, Bapak minta si Mike. Mike, silakan. Mana Pak? Yang di atas. Candi Pelausan. Pada kompleks Pelausan Lor terdapat relief kehidupan. Nah, tunggu, dihapus dulu. Ini ada yang usil tangannya, ada yang suka mencorek-corek ya. Itu kemarin sudah Bapak ingatkan, tapi tetap saja diulangi mencorek-corek. Ya, ini sudah bersih, jangan ada lagi yang mencorek-corek. Silakan Nike. Pada kompleks Pelausan Lor terdapat relief kehidupan wanita dengan altar sebelah timur sebagai gambaran Amitabha, Ratnasamabhava, Vairocana, dan Aksopya, serta terdapat stupa Samantra Bara isi 3 dan Habis membacanya. Oke, ya dengarkan Bapak baca dulu ya. Pada kompleks Pelausan Lor terdapat relief kehidupan wanita dengan altar sebelah timur sebagai gambaran dari Amitabha, Ratnasambhava, Vairocana, dan Aksobya, serta terdapat stupa Samatabhadra, Kesitigarbha, dan Manjusri. Pada Pelausan Kidul terdapat relief kehidupan laki-laki dengan gambaran Tathagata, Amitabha, dan Prajna Paramita sebagai ibu semua Buddha. Oke, jadi Candi Pelausan ini adalah merupakan kompleks candi yang terdiri dari dua bagian. Ada satu kompleks candi Lor. Lor itu adalah artinya utara ya. Lor ini juga bahasa Jawa, artinya adalah utara. Jadi Candi Pelausan itu ada yang berada di kompleks sebelah utara, itu terdapat relief kehidupan wanita dengan altar sebelah timur sebagai gambaran daripada Amitabha, Ratnasambhava, Vairocana, dan Aksobya ya. Berbeda dengan kompleks yang berada di Pelausan Kidul. Kidul ini artinya adalah selatan ya. Kidul ini juga artinya adalah dalam bahasa Jawa yang artinya adalah selatan. Jadi pada Pelausan Selatan ya terdapat relief kehidupan laki-laki dengan gambaran Tathagata, Amitabha, dan Prajna Paramita sebagai ibu semua Buddha. Makanya karena Candi Pelausan ini terdiri dari dua kelompok, dua kompleks, maka candi ini disebut juga sebagai candi kembar ya. Disebut sebagai candi kembar. Nah, itu adalah Candi Pelausan. Candi Pelausan ini terletak di Dusun Pelausan, di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, juga masih dalam satu wilayah dengan Candi Sewu tadi, ya. Kemudian Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Candi Pelausan ini dibangun oleh Raja Rakai Pikatan. Nah, itu untuk yang dipersembahkan untuk istrinya yang bernama Pramudia Wardani. Candi Pelausan disebut sebagai candi kembar karena terdapat dua kompleks candi yang sama besar dan bentuknya juga sama, yaitu Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul atau
Pelausan Utara dan Pelausan Selatan. Nah, ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa Candi Pelausan ini juga disebut sebagai candi kembar karena ada 2 kompleks dan sama, mirip persis ya. Nah, hanya fungsinya yang berbeda. Kalau candi yang kidul tadi adalah menggambarkan kehidupan seorang wanita, kemudian yang utara atau lord itu menggambarkan kehidupan seorang pria ya. Dia bilang nggak tahu. Apakah ada yang bertanya sampai Candi Pelausan? Tidak, Pak. Oke, baik kalau tidak ada, Itu kayak isi. berarti untuk candi-candi yang berada di Jawa Tengah itu ada 5 ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan 5 candi-candi Buddhis yang ada di Jawa Tengah? Silakan siapa yang menyebutkan? Coba, coba silakan. Coba. Coban, apa coban? Borobudur, Mendut, Pawon, Sewu, dan Pelausan, Pak. Ya, Borobudur, Mendut, Pawon, Sewu, dan Pelausan ya. Nah, itu ada 5. Semua harus dapat dikuasai itu 5 candi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan belajar 26 yaitu candi